saya ada di murid yang mana? Saya usah bilang jauh dalam hati saya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini menjadi jembatan untuk kita mau bicara tentang murid-murid nanti. Nah, 3 hal yang penting yang menjadi tidak bisa dipisahkan dengan murid. Seorang murid itu tidak bisa dipisahkan dengan belajar, ujian, naik kelas. Apa? Satu apa? Belajar, ujian, naik kelas. Kenapa orang waktu ujian selalu uring-uringan, stres, bingung sih tahu bikin? Karena dia sih belajar. Bagaimana saudara dan saya mau naik kelas kalau saya ujian? Betulkah benar? Tidak ada naik kelas tanpa ujian. Kalau saudara komplain dengan ujian, berarti saudara sih mau naik kelas. Kenapa saudara stres waktu ujian? Jangan-jangan ketemu sih belajar. Nah, hari ini kita mau belajar dari mentor kita bersama, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia juga mengajar murid-murid, dia mentor murid-murid, dia membawa murid-murid supaya murid juga bisa belajar, mengerti seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Yesus ajar murid-murid dengan cara dia, bukan dengan cara yang lain. Kita perlu belajar dari cara Tuhan, bukan cara yang lain. Mari buka firman Tuhan. Tadi itu belum firman, ini baru firman. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, ayat ini cuma cerita ini cuma 7 ayat. Tapi 7 ayat ini punya satu nilai yang bahkan firman ini dari mimbar ini Susianto berapa orang khotbahkan. Kita pernah khotbah waktu masa pandemi, ada Ibu Yoti, ada Pak Joji, sekian banyak firman. Tapi itulah firman Tuhan. Selalu ada saja kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapat dari Tuhan setiap kali kita diajar oleh firman Tuhan.